Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Dr. Arif Jaya, Dokter Kesehatan. Saya sebagai salah satu staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Alam. Kali ini akan kami baca video presentasi beberapa kegiatan yang akan kami sampaikan di video ini. Mulai kegiatan kuliah, kegiatan praktikum, kemudian kegiatan clinical skill learning, ada posting, ada review, penelitian, demikian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini akan memberikan gambaran bahwa kami melakukan kegiatan ini di Fakultas Kedokteran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita akan mempelajari histologi sistem respirasi. Ya. Histologi sistem respirasi. Kalau kemarin kita sudah sistem kardiovaskuler, ya. Sekarang ke sistem respirasi di satu blok, ya, kardiorespirasi. Ya, baik. Histologinya seperti apa? Akan kita pelajari beberapa bagian yang akan kita bahas. Pertama bagian produksi, ya, mulai rongga hidung, ya, laring, trachea, sampai bronkus dan cabang-cabangnya, ya. Kemudian juga bagian transisi, ya, bagian transisi, bronchus, respiratorus, ya. Dan bagian ketiga adalah bagian respirasi, ya, yaitu ductus alveolaris, atrium, ya, subclavian dan alveoli, ya, di mana di sini nanti akan terjadi pergantian antara dua, ya. Berikut adalah salah satu video, salah satu kegiatan kami, yaitu memberikan kuliah histologi sistem respirasi, karena kami ditunjuk sebagai penanggung jawab mata kuliah histologi. Ini berikut adalah videonya saat kami memberikan kuliah kepada mahasiswa. Ada dua fasies, ya. Fasies apa? Fasies pharyngealis atau laryngalis dan fasies laryngalis, ya. Yang pharyngealis atau laryngalis itu mukosanya, epitelnya sama dengan lidah, ya, yaitu squamous, kompleks, non kondifikasi. Sedangkan yang fasies trachea itu jalin, trachea itu jalin, ya. Kalau ini elastis, ya. Kenapa? Karena kita saat suara yang laryngeal, berarti dia epitelnya adalah pseudo kompleks koluner dan dengan sertopet dan berselia, ya. Selain memberikan kuliah histologi, kami juga memberikan praktikum histologi sistem respirasi. Berikut adalah cuplikan saat kami memberikan pengantar untuk praktikum, kemudian pembimbingan mahasiswa untuk praktikum histologi sistem respirasi. Selanjutnya adalah tutorial di mana kami ditunjuk sebagai tutor pada blok patologi mata dan THD. Berikut ini adalah cuplikan video saat tutorial berlangsung.
dewasa, anak-anak beda, ya. Kalau dewasa mungkin yang besar, ya. Ini langsung ditancapkan di tempat, ada putarnya, ada lubang untuk masuknya. Putar kanan, ya. Kalau mengeluarkan kiri, ya. Ini kanan, ya, ya. Kemudian kita pijat, kita langsung, ya. Ya, nah, ya. Nah, kalau mau meriksa pasien maka cukup noleh kanan, noleh ke kiri. Tidak perlu kita yang pindah tempat. Dokternya itu cukup juga, ya. Untuk supaya ini tuba ini kan tuba apa? MAE, meatus arterial eksternal itu kan akan mengikung. Maka supaya lurus dia tarik ke atas, keluar, ke atas dan keluar, gini. Nah, ke atas, keluar, gini. Nah, jadi kayak jalan keluar. Supaya dia lurus, sudah kan? Lurus. Ya. Clinical skill learning juga diberikan pada blok patologi mata dan THT seperti yang kami lakukan, yaitu salah satunya adalah pemeriksaan telinga pada video berikut ini. Pada akhir blok biasanya akan dilakukan ujian CSL atau Clinical Skill Learning, yaitu OSCE, Objective Structure Clinical Examination, yang seperti pada saat di video ini. Ya, yang berjaga pada pagi hari ini sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad usianya berapa, Pak? Saya 16. 16. Oke, Pak Ahmad, rumahnya di mana, Pak? Di Dinoyo. Di Dinoyo. Kemudian untuk pekerjaannya masih sekolah. Pelajar ya. Oke. Jadi gimana? Ini ada keluhan apa, nggih? Ya, ini nyeri di kaki kiri tungkai ini, Pak. Oh, nyeri di kaki kiri. Oke, ini kenapa, Pak? Ya, habis kecelakaan jatuh jangan lalu. Habis kecelakaan. Iya. Nggih. Habis kecelakaan tadi langsung ke sini. Iya, Nggih. jangan lalu. Ada dilakukan pemasangan sesuatu atau diberikan sesuatu nggak, Pak, pada kakinya? Belum ada. Belum ada ya. Oke, baik. Saya cek dulu ya, Pak, ya. Untuk bapaknya bisa ke bed dulu, Pak. Ijazah 456, untuk R-nya juga paten. Terus kita lepasnya untuk RR-nya kita lihat. So, habis itu kita cek juga dadanya simetris atau asimetris. Habis itu apakah ada tanda-tanda sianosis. Habis itu kita cek juga untuk nadinya. Oke. Untuk nadinya berapa kali per menit. Habis itu kita cek untuk CRT-nya normal atau tidak. Kemudian kita cek untuk deformitas. Yang pertama kita dulu dari kepala, apakah ada tanda deformitas atau tanda-tanda perdarahan. Nah, ini siapa? Ini jadi, Pak? Nggak ada. Ini jadi, Pak? Nggak. Ini jadi, Pak? Dari ini. Oke. Ini jadi, Pak? Nggak. Oke. Kemudian sekarang Bapak bisa diangkat kedua tangannya? Angkat. Diangkat ya. Oke. Untuk diturunkan. Kemudian kakinya, Pak, bisa diangkat? Yang sebelah kanan dahulu. Oke. Yang sebelah kiri bisa, Pak? Sakit. Nggak bisa ya? Oke. Terus Pak, saya izin cek dulu, Pak, ya. Ini ada nyeri? Nggak. Tidak ada. Ini nyeri? Nggak. Kemudian ini nyeri, Pak? Nggak. Oke. Yang ini sebelah sini? Ini. Nyeri ya? Oke. Yang tangannya ada nyeri, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Ini juga tidak ada nyeri ya sebelahnya? Nggak ada. Ini tidak ada nyeri ya? Ya, nggak ada. Oke. Baik Bapak, setelah ini saya harus melakukan pemeriksaan lanjutan ya Pak untuk melihat apakah ada tanda-tanda patah tulang pada kaki Bapak. Bapak bersedia? Ini bersedia. Saya izin dokter untuk melihat dulu tadi apakah di kaki sebelah kiri ini ada luka atau tanda perdarahan. Ya, udah terperintas ada luka terbuka. Oke. Kemudian saya izin untuk meminta foto ronsen di radio kruris itu untuk lapangnya PA atau lateral. Oke,
Di siapa saya izin bacakan. Jadi saya lihat di sini kaki bapak adanya patah tulang atau fraktur fraktur di ostidia. Dimana ini untuk frakturnya adalah fraktur terbuka di sepertiga medial hingga ke distal. Kemudian untuk frakturnya ini jenisnya ada comminuted atau fraktur yang lebih dari satu patahan. Kemudian juga di sini ada angulasi atau ada displace. Yang pertama siapa? Oke, saya potong sedikit. Untuk pemasangan lidahnya tuh harus di antara dua sendi dari sendi yang ada patahannya. Kemudian kita pasang juga untuk di kanan dan kirinya. Lalu bisa sini Pak ya. Kalau misalnya ada nyeri, tolong ditahan sedikit ya Pak ya. Ini akan saya buka dahulu supaya dia tidak bergerak. Sakit Pak? Enggak ya? Oke. Ini nyeri Pak? Nyeri ya? Tahan Pak ya? Baik, setelah ini sudah terpasang apd-nya, kita cek dulu untuk arteri dorsal-impedisnya apakah teraba atau tidak. Kemudian Bapak ini terasa tangan saya? Terasa ya? Oke. Bapak bisa digerakkan jari kakinya sedikit Pak? Oke, masih bergerak ya. Baik Bapak, ini sudah selesai ya, saya lakukan pemasangan lidahnya. Untuk selanjutnya akan saya rujuk ke Bapak ya ke dokter spesialis ortopedi untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan juga terapi lanjutan. Bapak bersedia? Ya, bersedia. Oke, untuk sampaikan. Iya. Oke. Tidak ada pertanyaan dulu Pak. Kenapa Pak? Jadi kaki Bapak ini mengalami patah tulang yaitu open fraktur di bagian kaki kirinya. Itu di ostidia namanya, itu di bagian tengah medial sampai ke bawah ke distal. Nah, untuk jenis patahannya itu dia ada dua patahan Pak, jadi di atas sama bawah namanya comminuted. Nah terus tadi ada pergeseran sedikit tulangnya, itu namanya pergeseran displace. Jadi nanti harus dilakukan operasi lanjutan dari dokter spesialis ortopedi seperti itu. Iya. Ada pertanyaan lagi Pak? Enggak. Oke, baik. Saya mau izin ya Pak, Bapak bisa interview terlebih dahulu. Iya. Premenopause pada wanita, dan juga itu bisa dari sensitivitas jaringannya itu semakin, meskipun sensitivitas jaringan orang yang lebih tua itu semakin menurun, tapi paparan hormonalnya itu tetap bisa bertambah, terutama pada progesteron. Lalu untuk yang hubungan paritas dengan jumlah progesteron reseptornya di sini dikatakan pada penelitian Seventeen et al. Itu pada wanita multipara di value-nya tadi 0,001
globalitas dan juga progesteron reseptor itu signifikan di mana hampir 50% atau 45,9%. Selain perkuliahan, praktikum dan clinical skill learning, kami juga memberikan review untuk tugas akhir, yaitu penelitian dari mahasiswa seperti yang kami lakukan saat ini. Jadi kita mulai dari latar belakang ya. Indonesia itu kalau berdasarkan IDF tahun 2000 yang nanti diperkirakan tahun 2045 itu dia akan terus meningkat sampai 28 juta jiwa, di 2 kali lipatnya. Dan kita tahu sendiri bahwa itu nanti tergantung jenis DM-nya ya, kalau DM tipe 2 karena resistensi insulin ataupun tidak ada produksi insulin karena beta sel pankreas yang mungkin tidak mampu menghasilkan insulin pada DM tipe yang pertama. Nah, AD ini bagi sebagian atau banyak orang itu punya efek samping pada saluran cernanya, entah mual, muntah, atau bahkan yang paling parah dia mengganggu susunan produk fermentasinya. Fenol itu adalah senyawa pada pemecah dalam bentuk aktif, sehingga dia punya keunggulan.